datang di Papua. Papuan Parrot Breeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini saya akan memberikan tips bagi para breeder yang ingin mencari materi buat pasangan, buat dikawinkan. Saya kasih tips buat teman-teman, ilmu sedikit buat teman-teman. Kalau mau mencari materi buat dikawinkan atau di breeding, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk mencari materi. Kita harus seleksi baik-baik, yang dimana jangan sampai kita membeli materi itu dia masih muda dan belum siap untuk dikawinkan. Ciri-cirinya tuh kalau materi yang sudah siap dikawinkan tuh, salah satunya kalau jantan guys ya. Kalau jantan dia sering mengapak-apakan sayapnya. Dia kadang sambil jalan dia masih sering membuka sayapnya begini. Terus patok-patok tuh punya paruhnya. Kadang tuh kita harus mengecek langsung di lokasi. Apa betul itu burungnya sudah siap untuk kawin atau tidak. Itu kalau untuk yang jantan guys. Jadi kita jangan terlalu buru-buru. Kalau sampai kita sudah beli menyesal. Ada yang istilahnya sudah siap kawin dan ada yang masih muda, dan itu tidak akan jodoh sama sekali, walaupun sudah dikurung, sudah di-stud, sudah dipisah, dirangsang, itu tidak akan jadi guys. Karena kalau manusia bilang tuh perbedaan umur, satu SMA, satu SD, begitu guys. Jadi kalau untuk cari materi buat dikawinkan atau di breeding, kita harus seleksi baik-baik. Jangan sampai kita salah beli, terlalu terburu-buru. Kita salah beli kan. Kalau yang betina tuh guys, kalau yang sudah siap kawin tuh seperti yang di video saya sebelumnya tuh, kadang dia bunyi yang ngik. Ya itu dia sudah dewasa yang sudah siap untuk kawin. Kadang dia bodinya kayak begini, jalan kayak mau dikawinkan, kayak macam mau dikawinkan begitu. Itu dia sudah siap dikawinkan. Dan ada ini guys, ada masukan, saya kasih masukan, karena ada dua jenis guys. Ada yang materi yang dari alam dengan materi yang dari anakan yang sudah di breeding. Itu tulangannya beda guys. Jadi dalam arti itu tulangannya beda tuh, saya mau jelaskan. Karena kalau dari alam itu dia kan makan buah-buahan kayak pepaya, jambu-jambuan, terus serai-serai bunga. Itu dia punya nutrisi itunya guys sedikit, dan dia kan lebih banyak terbang. Jadi untuk nutrisi kalau macam istilah, kalau kita pelihara ayam tuh makanannya lari ke bulu, bukan lari ke badan. Jadi kalau burung yang liar tuh dia lebih banyak lari ke bulu, bukan di badan. Itu salah satu guys contohnya. Jadi kadang kita lihat tuh burung yang dari air liar kan dia lebih kecil daripada yang kita tangkar. Karena kalau kita tangkar cuma kan cuma di rantai, di kandang, jadi dia makanannya mau lari ke badan, lari ke tulangan. Jadi kadang kita bandingkan antara yang liar sama yang asli breeding itu beda jauh sekali dia punya
dari sisi bodinya tuh lebih jauh sekali. Jadi buat teman-teman breeder, kita jangan terlalu buru-buru, itu inti satu. Terus kedua, kita harus seleksi baik-baik supaya jangan sampai kita menyesal. Kadang juga sih saya lihat kalau pelihara begitu sih apa namanya, mereka bilang untung-untungan. Ada teman dibeli materi satu pasang, mungkin materi itu mungkin sudah siap kawin, jadi begitu dia beli, dia rangsang dengan Vitalur, sudah nelor, terlalu lama sudah nelor. Ada yang sampai bertahun-tahun. Termasuk saya juga guys, saya punya yang sekarang ini, yang dulu, yang sekarang yang sudah produksi ini. Dulunya tuh guys, tuh beda-beda guys. Itu satunya liar, satunya yang pintar. Yang betina itu yang pintar, yang jantannya tuh yang liar. Jadi nanti saya kasih ini guys, saya kasih fotonya pada saat proses di perjodohan, sampai dia nanti dia apa, proses perjodohannya sampai dia bersama-sama. Kadang dia berkelahi, saya pisahkan lagi kembali. Jadi itu tergampang guys, itu masa proses perjuangan. Kalau saya punya sih itu hampir 4 bulan. Begitu saya gabungkan, mereka sering suap-suapan, sering cari kutu, sering apa namanya, macam jilat-jilat dia punya leher. Mungkin kalau 2 bulan saya cari kutu, orang Papua bilang. Jadi saya gabungkan, saya bikin kandang besar. Waktu itu saya bikin kandang besar, saya gabungkan, ya jodoh sampai kawin. Dan juga pada saat telur pertama itu guys, dia belum pintar guys, dia belum pintar bertelur di dalam gelodok. Dia bertelur, dia di atas tangkringan, dia kasih jatuh, saya tahan dia bertelur. Jadi saya ajar lagi cara apa, saya ajar dia masuk gelodok, saya tutup, saya kasih masuk dua-dua dalam gelodok, saya tutup dengan ini, dengan plat ban hitam tuh, saya tutup supaya tahu tuh di dalam itu ada, istilahnya saya ajar supaya tahu tuh kalau di dalam itu tempat tidurnya. Jadi saya ajar. Jadi butuh perjuangan guys, butuh perjuangan dan butuh kesabaran. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya, dengan adanya itu kita juga kan apa namanya, dengan adanya cara-cara tersebut yang dulu istilahnya dapatlah pengalaman. Kalau kita tahu sedikit-sedikit, karena saya juga guys, saya bukan master, saya juga masih belajar, masih butuh apa, ilmu-ilmu lagi mungkin dari teman-teman, mungkin mau kasih masukan, saya terima. Jadi begitu saya guys, kalau mau cari pasangan tuh yang awalnya jangan terlalu buru-buru. Tips buat saya guys, kita harus seleksi, kita harus memperhatikan calon materi yang kita mau breeding. Jangan terlalu buru-buru guys, jangan sampai kita menyesal. Kadang sampai ada orang punya bertahun-tahun tidak bisa bertelur, sudah kawin-kawin tidak bertelur itu disebabkan mungkin satunya mungkin masih ada yang muda. Kadang juga karena faktor makanan, mungkin dulunya sering dikasih susu, begitu mungkin ada apa namanya, pengaruh di organ produksi di dalam guys. Itu salah satu juga bisa mempengaruhi kenapa sudah kawin-kawin tapi belum bertelur guys. Itu sih bisa mempengaruhi di organ bagian produksinya di dalam. Jadi kita apa namanya, paling bagus tuh kita, kalau saya sih, saya pribadi saya kasih saya bursun. Oke guys, nanti saya akan kasih foto-fotonya guys. Saya punya burung pada saat dia lagi, istilahnya orang bilang pacaran kan, jadi PTMP. Dan saya kasih ini teman lihat. Kalau mau videonya, ada video-video ini sebelumnya, nanti teman-teman lihat saya nonton ya guys. Itu ilmu yang saya kasih, semoga bermanfaat. Oke guys, ikuti terus channel saya, Papuan Bird Breeder. Salam satu hobi, dasarkan endemik burung Papua. Kalau bukan kita, siapa lagi guys? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Oke, salam dari Papua. Gas!